Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati dari Karbala, ya, dari Pekalongan, Kandar, dan di sana Cikarang. Terlebih mari kita selalu memberikan buku kepada Pekalongan. Dan yang berwala sudah semakin kekuatan kesehatan bagi kita. Salawat dan nyaran sudah kita sampaikan kepada yang kita dan bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada malam hari ini kita dari komunitas Tabut Imam Jebolo akan memulai melaksanakan pembuatan bangunan tabut yang nanti akan ditampilkan pada tanggal 5 Juli. Jadi memang masih agak lama, tapi ya memang pembuatannya perlu waktu yang lama. Kalau Menko dulu itu membuatnya itu pas setelah Idul Adha, setelah hari keempat Idul Adha, habis takbir baru melaksanakan tabut. Jadi cuma 30 hari lebih kurang. Tapi semakin lama semakin lama dan bangunan ini menjadi agak rumit, jadi tidak bisa dilaksanakan sebulan, paling sedikit di waktu selama 2 bulan. Makanya pada malam ini kami akan memulai itu dan diakhiri dengan doa bersama. Nanti akan oleh Iskandar orang tua kami di sini. Jadi mungkin cuma itu yang patut disampaikan terlebih dahulu. Jelas ini dalam rangka mengenang Imam Hussein yang mati syahid dalam menegakkan kalimat tauhid dan segala yang mati syahid di padang Karbala. Dan isi Imam Hussein itu akan selalu kami pandangkan dan dilibatkan walaupun dari pihak pemerintah atau pariwisata memanfaatkan kami, tapi kami tetap berjalan di jalur yang sesuai dengan apa yang di misi yang disampaikan oleh Imam Jebolo. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Mungkin dari Bapak ada sesuatu yang mau disampaikan? Tidak ada pulau lain. Ada, Masya Allah. Tapi tadi saya sudah dapat ilmunya ya. Penyampaiannya tidak. Adili juga kan, kalau ada adil mana? Kalau ada perlu disampaikan, yang perlu di. Ada lagi Pak yang mau dinyampaikan? Cukup gitu mungkin ya. Iya, iya. Cukup aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Habibi qulubina wa tabibi nufusina wa syafi'i dhunubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul-betul kami merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Terima kasih banyak. Syukur, artinya ungkapan terima kasih tentu tidak cukup hanya untuk Allah saja. Untuk makhluknya pun kita mesti berterima kasih. Ya, Masya Allah. Betul-betul kami tidak menyangka akan mendapatkan sambutan yang begitu mulia, begitu baik. Karena memang kami datang ke sini ini, Pak, tidak muluk-muluk begitu. Sebenarnya tidak mengharapkan untuk disambut semacam ini. Ya alhamdulillah.
Ini karena kebaikan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian semua yang mudah-mudahan didapat balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saya pribadi tentu sudah lama mendengar tradisi tabut di Bengkulu ini. Namun baru sekarang bisa datang untuk melihat dari dekat walaupun bukan acaranya, namun ingin mendengar tentang sejarahnya, apa-apa yang berkaitan dengan tradisi tabut ini. Memang sekilas yang kita pahami ini berhubungan dengan Imam Hussein alaihissalam. Ada hal-hal yang memang menarik dari Imam Hussein ini. Bagaimana tidak, beliau ini adalah cucu langsung Nabi Muhammad. Jadi kalau, ya maaf kalau saya perhatikan, orang mengenal beliau tidak cukup hanya mengetahui bahwa beliau adalah putra Siti Fatimah Az-Zahra, juga putra Imam Ali bin Abi Thalib, yang berarti cucu Nabi Muhammad. Ini tidak cukup sebetulnya, karena cucu Nabi Muhammad banyak. Jadi apa yang sepatutnya kita ketahui dari Imam Hussein ini? Ya kalau boleh diringkas, kita mesti ada dua hal paling tidak yang perlu kita ketahui tentang Imam Hussein ini. Yang pertama, beliau adalah seorang imam. Itu penting. Dan imamnya ini istimewa karena diangkat oleh Rasulullah. Bukan kita yang mengangkat. Bukan orang-orang biasa yang mengangkat. Karena hadisnya sangat terkenal. Bahkan saya pertama kali dengar hadis ini itu dari Buya Hamka, Profesor Doktor Buya Hamka, kan mungkin kenal ya, nah dengar pasti ya. Kebetulan orang dekat-dekat sini nih, orang Minangkabau, Padang ya. Itu ada hadis yang mengatakan Al-Hasan wal Husain imamani qama am qa'ada. Itu pertama saya tahu hadis ini dari Buya Hamka dalam tulisan beliau. Jadi artinya Al-Hasan dan Al-Husain, kata Nabi Muhammad, padahal masih kecil-kecil beliau, itu dua orang imam. Baik keduanya berdiri maupun keduanya duduk. Itu para ulama menafsirkan baik keduanya memegang kekuasaan atau tidak. Imam artinya apa? Harus diikuti sebagai panutan. Kalau beliau imam berarti yang lain makmum, kan begitu, ada makmumnya. Nah, ini yang kurang difahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi orang ketika kita bicara tentang Sayyidina Hussein atau Imam Hussein, yang terbayang dalam benaknya itu ya cucu Nabi, masih kecil bermain-main di pundak Nabi, di punggung Nabi. Kemudian dewasa berjuang mati syahid di Karbala, selesai. Kan begitu. Padahal yang harus kita yakini, beliau itu imam. Artinya harus kita ikuti, kan begitu berarti. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau adalah pemimpin pemuda penghuni surga. Ini setiap muslim tidak akan membantah itu. Karena hadisnya sangat banyak diakui oleh semua kalangan kaum muslimin. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Ini kita boleh tanya ulama manapun, hadis ini diakui, ucapan Nabi. Artinya Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemimpin pemuda di surga. Dua hal ini itu mudah kita cerna. Ada orang yang di dunia ini dianggap imam, belum tentu di surga dia jadi imam. Ya. Kan begitu. Orang tidak tahu jaminan. Ya, hanya orang-orang tertentu yang pernah diberi jaminan surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bayangkan sejak kecil sudah diangkat oleh Rasulullah, bukan sembarangan ini yang mengangkat, bukan manusia biasa yang mengangkat. Sejak kecil diangkat jadi imam, dan sejak kecil sudah dinyatakan ini adalah pemimpin pemuda
penghuni surga. Jadi kan istimewa ini dua tokoh ini, Imam Hasan dan Imam Hussein. Anehnya kaum muslimin kemudian ya karena kekuasaan ini dari zaman atau cinta dunia ini dari zaman Nabi Adam pun, bahkan putra Nabi Adam itu sudah terpedaya, tertipu dengan dunia, ya kan? Yang namanya Qabil membunuh saudaranya sendiri, Habil. Padahal ini manusia pertama, ayahnya sebagai nabi, tapi anaknya membunuh saudaranya. Memang manusia itu begitu. Kan malaikat sudah menyatakan dalam Al-Quran itu kepada Allah, ya Allah, apakah Engkau akan ciptakan ini makhluk yang bakal menumpahkan darah, bakal membuat kerusakan, begitu. Itu sudah dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Dan memang kenyataan setelah zaman Nabi pun itu suku-suku Arab itu nggak pernah damai, bertikai terus. Sampai Nabi yang mendamaikan kemudian kan. Kemudian ketika Nabi Muhammad meninggal dunia juga mulai itu. Ini fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri. Puncaknya peristiwa Karbala itu. Padahal orang-orang tahu siapa itu Imam Husain, tapi dibantai rame-rame. Ya inilah manusia. Ya, kalau sudah kerasukan iblis, ya, sudah tertipu dengan dunia, ya dia akan tega berbuat apapun. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kalau kita perhatikan memang perjalanan hidup Imam Husain ini memang luar biasa. Jadi kita menikmati doa-doa beliau, kita menikmati kata-kata hikmah beliau, kita menikmati nasihat-nasihat beliau, kita menikmati ajaran-ajaran beliau. Dan kebetulan memang yang namanya Ahlul Bait ini, yakni keluarga dekat Rasulullah. Rasulullah kan paling tidak punya dua ring, ya. Ada ring keluarga, ada ring sahabat. Ring keluarga bermacam-macam tingkatannya. Ada yang ya kurang lebih biasa-biasa saja. Tapi kalau kita katakan yang ring utamanya itu 4 orang, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain, ini luar biasa. Ini hatta kaum muslimin dimanapun sangat memuliakan 4 orang ini. Ring sahabat begitu pula, sahabat bertingkat-tingkat. Sahabat tidak mungkin satu tingkat. Ada yang memang kecerdasannya luar biasa, perjuangannya luar biasa, ketakwaannya luar biasa. Ada yang di bawah itu. Namanya manusia kan, tidak mungkin satu level semua. Iya. Ya mama misalnya dalam peperangan itu ada sahabat-sahabat yang lari dari perang juga. Yang penakut juga ada. Bukan semuanya pemberani. Ada hal yang menarik, ini saya akan akhiri di sini, nanti kita akan dengar dari beliau. Bahwa Nabi Muhammad ini semacam mendobrak tradisi Arab Jahiliyah waktu itu. Ya khususnya masalah keluarga beliau. Karena kalau kita perhatikan, sampai sekarang pun dianggap tidak etis kalau satu orang ayah memuji-muji anaknya atau cucunya di depan orang lain. Itu tidak layak. Ya kan bayangkan kalau saya misalnya muji-muji anak saya di depan orang-orang. Tidak pantas ya, kan begitu Pak. Apalagi muji anak perempuannya. Rasulullah mendobrak semua ini. Kalau dipikir dengan tradisi masyarakat dimanapun, walaupun zaman ini, apalagi zaman dulu, itu tidak layak orang seperti Nabi Muhammad misalnya kok menampilkan cucunya sendiri, menampilkan putrinya sendiri, dipuji-puji. Ya kan? Padahal dalam Islam juga anak perempuan harusnya di rumah, ditutup, tapi malah ditampilkan di Rasulullah. Mengapa? Ini perintah Allah pasti. Perintah Allah. Dan ini untuk kemaslahatan umat ini. Supaya kaum wanita meneladani Fatimah Zahra. Dan yang lain-lain umat ini meneladani Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan dan Al-Husain. Karena itu kedudukan Ahlul Bait jelas lebih tinggi daripada sahabat Nabi. Kita kalau selawat pun kan Nabi, keluarga, baru sahabat kan begitu.
Nah, ini yang saya sampaikan, makanya saya tertarik sekali dengan tradisi tabut. Walaupun mungkin dengan perjalanan sejarah sudah terjadi pergeseran. Namun saya yakin bahwa tradisi ini pasti banyak positifnya. Makanya mudah-mudahan kita ini semua bisa, terutama bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di sini, bisa tetap menjaga tradisi ini ya, untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan bukan cuma merayakan, katakanlah memperingati selesai begitu. Seperti kebanyakan kaum muslimin kan begitu, merayakan Maulid Nabi selesai ya, enggak, makanya perlu digali itu ajaran-ajaran Nabi Muhammad, ajaran-ajaran Imam Hussein yang berdiri dalam tabut ini. Ya itulah, saya mohon maaf mungkin agak panjang sedikit sebagai pendahuluan. Nanti beliau akan menyampaikan, ya saya akan menerjemahkan insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. معنا كلام بعد كلامكم سيد. لا استغفر الله، مقدمة بس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. آبائي وأخوتي وأعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا كلامي وأرجو من السيد يعني إن شاء الله بكل أمان يوصل هذا الكلام لكم. كلامي لا يغني ولا يشبع ولا يسمن من جوع بعد كلام سماحة السيد، ولكني أمتثل لما يقول إن شاء الله وأتحدث بما يسعني الوقت إن شاء الله، لأنني لا أريد أن أتحدث من بعد حديثه حقيقة يعني، وهذه أرجو أن توصلها لهم سيد حتى يعرفون ما هو الاحترام المتبادل بيننا نحن. Ya, jadi beliau setelah mengucapkan syukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi dan Ahlul Bait alaihimussalam, beliau ya ini merendahkan diri sebetulnya ya. Merendahkan diri. Ya, pertama merasa lebih muda dari saya. Dia merasa walaupun mungkin tidak paham sepenuhnya tadi apa yang kita sampaikan, namun kan dari hadis-hadis itu bisa menangkap ya. Jadi merasa sudah tidak perlu lagi untuk bicara katanya. Ini merendahkan diri. Jadi akhlak beliau yang tinggi. Ini beliau datang dari Karbala kebetulan, jadi dan pengurus dari makam Imam Hussein alaihissalam. Namun karena kita minta ya kita minta mau tidak mau harus bicara walaupun ya ringkas mudah-mudahan ya. نعم شيخ أحسنت. أولا أقول أنا مسرور جدا حقيقة يعني، وأشعر بالجو الروحاني وألتقي بهذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق بجاه محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. Jadi beliau merasa bahagia betul, terutama karena berjumpa dengan wajah-wajah yang mulia katanya beliau, dan merasa ada suasana spiritual di sini. Merasa begitu. Jadi mudah-mudahan mendoakan juga mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. أذكر لهم حديث واحد ونختصر الكلام حول هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. Ya, jadi izinkan saya, kata beliau, menyampaikan satu hadis saja, dan nanti pembicaraan kita akan berkisar mengenai hadis ini. Jadi Rasulullah bersabda, Husain dari aku dan aku dari Husain. Ini juga hadis yang sangat terkenal, dan Husain adalah sibtun minal asbat.
Ini sibtun minal asbat ini itu ada dua makna sebenarnya. Ada yang mengartikan sibtun itu cucu dari anak perempuan. Ada yang mengartikan sibtun itu sejajar dengan para nabi, karena ada dalam Al-Quran itu. Ya, di kalangan Bani Israel itu ada para nabi, ada para asbat. Jadi Imam Husain termasuk di situ. هل هذا الحديث مختص بالشيعة أم هذا الحديث رواه المسلمون ورواه المسلمون بكثرة؟ لا، نقول هذا الحديث رواه المسلمون والعلماء الكبار سواء من الشيعة أم من أهل السنة والجماعة، أعني العلماء. وبالتالي هذا حديث مشهور وموجود في المسانيد وفي الصحاحات، وسأذكر لكم بعض هذه المصادر إن شاء الله تعالى، ومن أحب أن يرجع إلى هذه المصادر فليرجع ويقرأ بنفسه إن شاء الله تعالى. Ya, pertanyaannya, apakah hadis ini hanya ada di kalangan Syiah saja atau di kalangan seluruh kaum muslimin? Ya, jawabannya jelas bahwa hadis ini ada di seluruh kalangan kaum muslimin. Jadi kita bisa cek dalam kitab-kitab namanya musnad ya, atau kitab-kitab yang sahih, itu bisa kita dapatkan hadis yang mengatakan tadi bahwa Husain dari aku dan aku dari Husain. أولا هذا الحديث رواه الترمذي. الترمذي من كبار علماء أهل السنة والجماعة روى هذا الحديث الذي قرأناه الآن. Di antara lain bahwa hadis ini itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Itu terkenal kalau kalangan ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu pasti tahu ya. At-Tirmidzi ini termasuk salah satu ulama besar di kalangan ahli sunnah wal jamaah. وكذلك رواه أحمد بن حنبل من كبار أهل السنة والجماعة. Juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, ini juga terkenal, termasuk ulama besar di kalangan ahli sunnah wal jamaah. وكذلك رواه ابن ماجه وهو من كبار علماء أهل السنة والجماعة. Juga Ibn Majah, ini tokoh-tokoh besar yang dikenal di kalangan kaum muslimin, termasuk ulama yang sangat dihormati, ulama besar di kalangan ahli sunnah wal jamaah. وهناك مصادر أخرى كثيرة من مصادر أهل السنة والجماعة تنقل هذا الحديث المبارك. Masih banyak lagi kitab-kitab hadis di kalangan kaum muslimin seluruhnya ini yang menyebutkan hadis ini. طيب، والذي حسن هذا الحديث وقال حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله الترمذي، قال هذا حديث حسن وحسنه الترمذي. Ya, Tirmidzi itu menekankan bahwa hadis ini hadis yang hasan. Berarti tingkatannya itu tingkatan yang baik begitu, bukan hadis yang lemah, apalagi hadis yang palsu, enggak. Ini hadis yang hasan. Walaupun tingkatannya bukan sampai kepada mutawatir gitu, tapi ini hadis yang bisa diterima dan ini hadis yang baik. والذي أيضا قبل على هذا الحديث مشهور ومعروف من كبار علماء أهل السنة والجماعة ناصر الدين الألباني، وهذا الرجل معروف بنقد الحديث، يعني لا يقبل أي حديث إلا إذا وضعه على الميزان. ناصر الدين الألباني أيضا حسنه ووافق على هذا الحديث ناصر الدين الألباني. Ini kalau kita mau bicara secara ilmiah, jadi hadis ini memang sudah dicek ibaratnya, ya sudah diteliti oleh tokoh-tokoh, termasuk yang terkenal itu Nasiruddin Al-Albani. Ini di kalangan kaum muslimin juga faham bahwa Al-Albani ini memang sangat ketat, dianggap sangat ketat ya dalam menilai hadis ini. نعم، وقال علماء أهل السنة والجماعة وهذا الحديث يدل على فضل الحسين، هم قالوا رضي الله عنه، وأهل السنة يحبون الحسين ويعظمونه. Jadi para ulama ini kemudian juga mengatakan bahwa hadis ini jelas-jelas menunjukkan tentang keutamaan Imam Husain alaihissalam ya. Karena itu kaum muslimin tidak ragu lagi sangat memuliakan dan mengagungkan Imam Husain alaihissalam. إذن هذا الحديث من ناحية الصحة
هذا الحديث من ناحية السند ومن ناحية الصحة حديث صحيح يقبله الشيعة ويقبله علماء السنة، فمن ناحية السند لا غبار عليه أبدا. Ya, kalau begitu kan harusnya jelas ya bahwa hadis ini dari sisi sanad maupun sisi redaksinya, ya kedudukannya itu jelas diterima. Tidak diragukan lagi, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ini betul-betul memang datang dari Nabi Muhammad SAW yang dianggap hadis yang benar. صلوا على محمد وآل محمد. Allahumma shalli ala Muhammad. والمهم كل المهم على الاختصار على ماذا يدل هذا الحديث وماذا يعني سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك يقول القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعلى أي شيء يدل هذا الحديث؟ حسين مني وأنا من حسين. سنبين إن شاء الله على الاختصار بعد أن يبين السيد هذه المقدمة. Ya. Jadi insya Allah katanya kita akan terangkan karena memang pertanyaannya apa maksudnya ini ucapan Nabi ini. Ya. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad kan sebaik-baik makhluk di alam semesta ini. Ya. Ketika mengatakan hal ini lalu apa maksudnya? Ini insya Allah beliau akan menerangkan dengan ringkas. Ya, insya Allah. نعم. حسين مني. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول الحسين ابن بنتي، ولا يشك أحد أن الحسين عليه السلام هو ابن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وفاطمة الزهراء هي سيدة نساء العالمين بنت محمد صلى الله عليه وآله. فحسين مني يقول حسين ولدي تولد عبر بضعة الصديقة فاطمة سلام الله عليها. Ya, jadi kan itu permulaannya mengatakan Husain dariku. Ini jelas sebetulnya. Karena apa? Karena Imam Husain ini kan putra dari putri Nabi. Siti Fatimah ini orang muslimin tahu kan. Jadi jelas itu maksudnya bahwa ketika Rasul mengatakan Husain dariku, ya Husain cucuku begitu. Dan dia lahir dari anak perempuanku. Yang masalah ini mudah difahami. نعم. وأنا من حسين ماذا يعني؟ النبي صلى الله عليه وآله كيف يكون من الحسين؟ هذا يعني أن الإمام الحسين عليه السلام هو المدافع عن شريعة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو القائل بالكلمة المعروفة وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنا من حسين، الحسين هو الذي واصل الشريعة وحافظ على القرآن وعلى الإسلام. آنذاك الظلم منتشر والكفر والفساد، والإمام الحسين عليه السلام ضحى كل هذه التضحيات من أجل أن يحافظ على الإسلام وعلى القرآن وعلى المبادئ. Ya, jadi memang yang sulit difahami itu penggalan berikutnya yang mengatakan bahwa saya dari Husain. Ini kan repot ini memahaminya. Kalau Husain dari saya jelas, tapi kok Nabi bilang saya dari Husain? Ini yang orang bisa jadi bingung. Nah, makanya tadi beliau tentu dari keterangan para ulama dari berbagai riwayat ini menunjukkan bahwa kelangsungan risalah Islam yang dibawa Nabi ini itu yang paling nyata itu dijaga oleh Imam Husain. Imam Husain yang dengan kebangkitan beliau, dengan perjuangan beliau berkorban semua yang beliau miliki, yang luar biasa perjuangannya ini demi menjaga tadi, demi mengekalkan ya, ajaran Rasulullah atau risalah Islam ini supaya tidak diselewengkan, supaya orang tahu bahwa ini adalah yang benar yang dibawa oleh Rasul. Ini benar ketika kezaliman, penindasan, ketidakadilan itu sudah merata pada zaman itu. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله من قبل مقتل الإمام الحسين عليه السلام
أخبر بمقتله. والروايات سواء عند الشيعة أو عند السنة تقول كان النبي صلى الله عليه وآله يخبره جبرائيل بما يجري على الحسين، وكان يحزن صلى الله عليه وآله ويبكي لمصيبة الحسين عليه السلام. ومعروف قضية تربة الإمام الحسين عليه السلام كيف أعطاها إلى أم سلمة، هذه يذكرها الشيعة والسنة، بل لا أكثر من ذلك. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله في روايات أهل السنة والجماعة لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يبكي، لا لا لا، بل كان ينحب بالعراقي، يعني يبكي بكاء عاليا على مقتل الإمام الحسين عليه السلام. فنحن إذا حزنا وإذا بكينا على الإمام الحسين عليه السلام، الذي يريد أن يعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول يا رسول الله يا حبيب إله العالمين لماذا أنت تبكي على الحسين؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بما أننا نحن نقتدي بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، في يوم عاشوراء نبدي الحزن والحداد على سيد الشهداء سلام الله عليه. Nah. Ya. Jadi yang ingin beliau sampaikan ini juga bahwa sebetulnya Nabi Muhammad ini sudah tahu apa yang bakal terjadi yang akan menimpa Imam Hussein alaihissalam, karena bukti-bukti banyak. Ya, ini diyakini oleh seluruh ulama kalangan kaum muslimin seluruhnya. Kan riwayatnya sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam itu untuk memberitahu Nabi Muhammad apa yang bakal terjadi, yang bakal menimpa Imam Hussein. Karena itu riwayat yang sangat terkenal bahwa Nabi Muhammad itu memberikan tanah, ya, katakanlah segumpal tanah begitu. Ini kan cerita terkenal Pak, ya, kepada salah satu istri beliau Ummu Salamah, dan mengatakan ini kalau tanah ini kemudian jadi merah semacam darah begitu, berarti cucuku Al-Husain ini telah syahid, telah gugur di Karbala. Dan yang penting di sini bahwa dari sejak itu Nabi Muhammad itu nampak menangisi Al-Husain. Bahkan tidak cukup dengan kalimat al-buka, ya. Al-buka ini tangisan, tapi nahab ini tangisan yang istilahnya apa ya, terseduh-seduh. Ya. Sedihnya luar biasa, sedih nian ya, betul. Sangat sedih. Ya, jadi itulah yang ingin beliau sampaikan itu, bahwa Rasulullah menunjukkan bahwa beliau menangisi Al-Husain. Nabi Muhammad itu kan tokoh yang hatinya sangat lembut, ya. Artinya sisi kemanusiaan beliau sangat sedih, sudah membayangkan apa yang bakal terjadi di Karbala itu. Bahkan tadi tangisan yang terseduh-seduh. Jadi kalau ada orang protes, kenapa menangisi Al-Husain? Ya silakan protes duluan kepada Nabi Muhammad. Jangan kepada orang-orang sekarang yang menangisi Al-Husain. Ini memang masalah ini memang perlu kajian lagi, ya. Walaupun tidak terlalu panjang, tapi bisa difahami bahwa nanti ternyata ada rahasia itu di balik kenapa kita bersedih, kenapa kita larut dalam tangisan misalnya, apa rahasia di balik ini. Tapi yang penting bahwa Nabi Muhammad, junjungan kita semua ini, itu sudah menunjukkan bahwa beliau menangisi, bahkan bukan tangisan biasa, tapi tangisan yang terseduh-seduh tadi. انظروا يقول حسين مني وأنا من حسين، يعني الإنسان الذي يحزن على الإمام الحسين هذا الحزن لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحزن والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم ينادي جميع المسلمين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هل المودة في القربى الآن لو سألنا إنسان مسلم
هل المودة للقربى واحترام ذرية رسول الله واحترام سيد الشهداء الذي ضحى بنفسه وبعائلته من أجل الدين، من أجل الإسلام، من أجل القرآن، نحن نظهر الفرح في يوم عاشوراء ونصفق ونلبس الألوان إذا جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الحشر؟ ماذا نقول له؟ نقول له فرحنا لأن الأعداء ذبحوا ولدك الحسين عليه السلام وقطعوا رأسه وداروا فيه في البلدان. لا أعتقد أن مسلما منصفا يقبل بهذا أبدا على الأطلاق. Ya, jadi kan kita ini ditekankan untuk menteladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu, dan karena beliau teladan yang paling bagus, teladan yang paling mulia, kan begitu. Jadi beliau sudah menunjukkan bagaimana kesedihan, ya, mengenang peristiwa yang bakal menimpa cucu beliau ini, Al-Husain alaihissalam. Ya. Karena itu, apakah pantas ya, kita sekarang ini kemudian malah ketika mengenang peristiwa Asyura, malah kita berbahagia misalnya. Lalu kita mengadakan pesta-pesta misalnya, tertawa ke sana kemari. Tentu ini tidak bisa dibenarkan harusnya ya. Karena tadi bagaimana Al-Husain sudah berjuang begitu rupa, berkorban sampai kepalanya dipenggal ya. Kemudian anak-anak perempuannya, keluarga perempuannya, kaum wanita jadi tawanan, kepalanya diarak ke sana kemari. Apakah layak terus kita jadikan ini sebagai pesta misalnya, sebagai hal yang untuk senang-senang, untuk berbahagia? Lalu nanti kita akan taruh di mana muka kita ketika kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا الميزان حسين مني وأنا من حسين. إذا أراد الإنسان المسلم أن يعرف نفسه محبوبا عند الله أو لا، أحب الله من أحب حسينا. رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث والحديث صحيح: أحب الله من أحب حسينا. الذي يحب الحسين الله يحبه سبحانه وتعالى. الذي يتحسر على مقتل سيد الشهداء الله يحبه سبحانه وتعالى. المرأة التي تحزن على مصاب سيد الشهداء تكون مواسية للصديقة الزهراء سلام الله عليها. الإنسان الرجل المسلم لما يكون حزين في ذلك اليوم في مقتل الإمام الحسين، هذا الإنسان يدخل السرور على قلب رسول الله ويكون محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. ميزان الإنسان المسلم ينظر في نفسه، هل هو محب للحسين عليه السلام؟ وإن شاء الله المسلمون جميعا يحبون الإمام الحسين، المسلمون كلهم يحبون الإمام الحسين، هذا مما لا شك فيه، ويحترمون الإمام الحسين عليه السلام. هذا هو الإمام الحسين، وهذا حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حول ولده الإمام الحسين عليه السلام. Ya, jadikan kelanjutan daripada hadis tersebut bahwa Allah mencintai orang yang mencintai Al-Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina. Jadi Allah mencintai orang yang mencintai Al-Husain. Tentu tadi cinta yang benar, cinta yang pada tempatnya. Jadi ini merupakan mizan, kata beliau, ukuran. Jadi bisa dikatakan begini, apakah kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ukurannya maksud di sini. Kalau kita mencintai Al-Husain, pasti ada jaminan Allah akan cinta kepada kita. Karena tadi Nabi yang mengatakan. Jadi Al-Husain ini semacam ujian juga. Bagaimana kaum muslimin menghadapi Al-Husain ini. Namun alhamdulillah secara umum kaum muslimin kan mencintai Al-Husain. Tidak ada yang bilang saya tidak cinta kan. Cuma tinggal diluruskan saja, tinggal katakanlah ditingkatkan lagi. Jangan sampai cinta kita ini cinta yang tidak pada tempatnya misalnya.
inilah, jadi kita berharap kita semua ini betul-betul sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah, karena ketika kita cinta kepada Al-Husain, kita menunjukkan kesedihan misalnya ketika mengenang peristiwa Karbala, ini juga pasti akan membahagiakan Rasulullah. Kaum wanita misalnya yang ikut berduka, ya, ikut bersedih ketika mengenang Al-Husain, ini juga semacam bergabung dengan ibunda beliau Siti Fatimah Az-Zahra, hanya turut serta merasakan kedukaannya juga. Karena mau tidak mau memang Al-Husain ini perjuangannya membuat kita ini berduka, kita bersedih. أنا أستميحهم العذر وأذكر لكم هذه التضحية من تضحيات الإمام الحسين، وأنتم فكروا في هذه واحدة من التضحيات، وأختم الكلام حتى نستمع إلى مداخلاتهم الأخوة الأعزاء. سؤال جواب نقول في خدمته. بينوا هذا سيد أني آخر ما أقول هذا. Ya, jadi untuk penutup katanya ini beliau menyampaikan satu hal saja tentang salah satu bentuk perjuangan Imam Husain alaihissalam. Ya, selanjutnya mungkin terserah, mungkin ada yang berkomentar, ya bisa saja ya. Tapi ini beliau akan mengakhiri di sini menyampaikan salah satu dari bentuk pengorbanan dan perjuangan Imam Husain alaihissalam. وأرجو منهم الرجاء أن ينتبهوا لكلامك ماذا تقول في هذه المسألة بقلوبهم. أريد منهم أن يستمعوا إلى كلامك بقلوبهم لا بآذانهم رجاء. Jadi dia berharap kita semua ini mendengar dengan hati kita ya. Bukan tidak cukup dengan telinga saja, tapi kita bawakan hati kita juga untuk mendengarkan hal ini. الإمام الحسين عليه السلام بعد أن قتل بكربلاء قطعوا رأسه. Jadi setelah beliau ya, gugur di Karbala, itu musuh-musuh itu memotong ya, memisahkan kepala dari jasad beliau. وعلقوه على رمح طويل. Ditancapkan ya di atas tombak yang tinggi. نعم. وبنات الإمام الحسين الصغيرات ينظرن إلى رأس أبيه. ينظرن إلى رأس أبيه. أي يتحمل هذا الموقف؟ طفلة عمرها 4 سنين و5 سنين تنظر إلى أبيها مذبوح ورأسه معلق على الرمح. من يتحمل هذا المنظر؟ Ya, jadi kalau kita bayangkan, nampaknya siapa yang tidak akan bersedih. Jadi ketika itu Imam Husain masih punya anak-anak perempuan yang kecil-kecil. Bagaimana dibayangkan anak perempuan yang masih kecil-kecil ini melihat kepala dari ayahnya ya dipenggal, dipotong, lalu ditancapkan di tombak, ya di tinggi begitu, dipertontonkan begitu. Bagaimana anak-anak perempuan masih kecil-kecil melihat keadaan itu. وأخذوهم أسارى مربطين بالحبال صغار وكبار، أخذوهم من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام إلى دمشق. Jadi tidak cukup begitu. Ini kaum wanita, anak-anak kecil diikat tangannya, dibelenggu, kemudian dijadikan tawanan, ya, digiring rame-rame itu dari mulai di Karbala sampai ke Kufah yang kira-kira 80 kilo itu. Dari Kufah kemudian digiring lagi sampai ke Syam yang sangat jauh itu. Jadi tontonan gitu. نعم. عطاشة Dalam keadaan haus, 3 أيام لم يذوقوا قطرة من الماء 3 hari sama sekali tidak merasakan setetes air pun. ولا طعام Makanan pun juga tidak. ولا مظلة تظلهم عن الشمس. Tidak ada payung ya untuk menghalangi panasnya itu matahari waktu itu. وكلما بكت طفلة ضربوها على ظهرها بالصياط. طفلة تبكي تريد أباها يضربونها بالصياط على ظهرها. Jadi itu sejarah menceritakan kalau ada anak, walaupun anak kecil pun, ketika memanggil-manggil ayahnya itu dicambuk dengan cambuk. نعم. إلى أن دخلوا إلى مجلس يزيد أجلسهم في خربة، يعني بيت بالي خربة، أجلسهم بنات رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأمة التي تقول نحن من أمة محمد صلى الله عليه وآله،
يقتلون ولده ويسبون بناته يجلسونهم في خربة على التراب. Ya, itu memang kisah yang sampai kepada kita. Kemudian ini kan dianggap tawanan, padahal ini keluarga Rasulullah. Anak-anak perempuan yang kecil-kecil pun dijadikan tawanan sampai ke Syam. Di Syria itu diletakkan di rumah yang sudah rusak. Artinya nggak ada atapnya, nggak ada lantainya. Bayangkan ini putri-putri Rasulullah, ya anak cucu Rasulullah diperlakukan semacam itu. وعنده بنت صغيرة عمرها 4 سنين أو 3 سنين تكلم عمتها زينب: عم زينب أريد والدي الحسين. بنت صغيرة 3 سنين اسمها رقية، روحي فداء لتراب أقدامها. هذه العلوية الشريفة بنت الزهراء تبكي تريد أباها: عم زينب أين والدي الحسين؟ أين والدي الحسين؟ وتبكي رقية سلام الله عليها. يزيد يسمع الصرخة، قال: ما هذه الصرخة وما هذه الضجة؟ قالوا: طفلة تريد أباها. قال: خذوا لها هذا رأس أبيها، رأس أبيها. طفلة تبكي، الطفلة حينما تبكي يأتون إليها بحلوى، بلعبة تلعب فيها حتى تسكت. طفلة عمرها 3 سنين أو 4 سنين يعطونها رأس أبيها مقطوع بين يديها. هذا الحسين سلام الله عليه. هذا واحدة من المصائب، واحدة من المصائب التضحيات التي ضحاها الإمام الحسين عليه السلام. فيأتون برأس الحسين ويضعون أمام طفلة تبكي تريد أباها. Ya, jadi dalam keadaan semacam itu kita bayangkan kaum wanita ini dijadikan tawanan, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat yang tidak ada atap, tidak ada lantainya, ya, di bangunan yang sudah rusak. Kemudian ada salah satu putri beliau, putri Imam Husain yang masih kecil, usia sekitar 3 atau 4 tahun, itu yang bernama Ruqayyah, memanggil-manggil, ya, lalu bertanya kepada, namanya anak kecil, ya, keadaan shock semuanya gitu, berkata kepada bibinya yang namanya Zainab, itu kan bibinya: wahai bibiku, saya mau melihat ayahku, di mana ayahku? Ya. Rupanya dengan banyak orang menangis, kemudian ada yang teriak-teriak, suara tinggi, sampai Yazid itu bertanya, ada apa itu? Ada yang beritahu itu ada anaknya Al-Husain yang masih kecil ingin melihat ayahnya. Ya, artinya menanyakan tentang keadaan ayahnya. Lalu Yazid menyuruh supaya kepala yang sudah terpotong itu, ya, yang sudah terpisah dari jasad itu untuk ditampakkan kepada anaknya. Jadi beliau tadi mengisahkan bagaimana mestinya anak kecil ketika menangis itu kan diberi makanan ke minuman. Ini bayangkan waktu itu bukan diberikan itu semua, namun malah ditunjukkan kepala ayahnya yang sudah terpenggal tersebut. نعم سيد، رجاء أريد منهم فقط ينظرون إلي، فقط ينظرون إلي، فقط ينظرون إلي أريد منهم. Ya. هذه الطفلة نعم بين لهم، فقط ينظرون إلي. Ya, ini memang beliau kan memang dari sana, ya, jadi ingin menyampaikan, ya, ini mungkin sesuatu yang baru bagi kita, jadi ingin kita semua melihat kepada beliau ini. هذه الطفلة تبكي هكذا جالسة، جاءوا إليها برأس أبيها. Yang digambarkan, jadi anak ini, anak kecil itu duduk, kemudian hadapkan kepala ayahnya itu. وضعوا أمامها طفلة هكذا انحنت على رأس أبيها ووضعت فمها على فمه تقبله سلام الله عليه. Itu secara menceritakan, jadi kemudian kepala ayahnya kan di depannya, lalu anak perempuan ini memeluk dan meletakkan bibirnya di bibir ayahnya itu. نعم قبلته رأس الحسين مقطوع، تقبل هذا الرأس الشريف من فمه وتبكي: أبي يا حسين، أبا يا حسين.
إلى أن ماتت على رأس أبيها سلام الله عليها. Ya. أوليس هذا هو الحسين ابن رسول الله؟ أوليس الحسين ابن فاطمة؟ أيها المسلمون في العالم، مثل هذه المصائب يفرح لها المسلم أم يبكي عليها المسلم؟ والله العظيم المسيحيون أقسم بالله في 10 عاشوراء يلطمون ويبكون على الحسين. المسيحيون أقسم بالله يبكون ويلطمون على الإمام الحسين مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض المصائب التي جرت على الإمام الحسين، وماتت هذه الطفلة وهي محتضنة رأس أبيها سلام الله عليها. Ya. Jadi kemudian ini dalam kitab-kitab sejarah yang disebutkan anak kecil ini yang bernama Ruqayyah kemudian memeluk, menciumi, bisa kita bayangkan bagaimana suasana waktu itu kan, menciumi kepalanya, menciumi wajahnya, bibirnya, ya, kemudian sampai meninggal dalam pelukan ketika memeluk kepala ayah itu, meninggal dunia. Inilah keadaan putri-putri Rasulullah ketika itu dalam tawanan Yazid. Apakah ketika orang mengenang masalah ini itu layak berbahagia? Tentu tidak. Mereka mesti bersedih. Kaum muslimin bersedih ya, melihat keadaan semacam ini sebagai manusia yang punya hati nurani. Bayangkan tadi beliau juga mengutip bahwa orang-orang Kristen, sampai beliau bersumpah, ada orang-orang Kristen yang menangisi hal ini sebagai manusia. Artinya kita kan tidak pandang agama dalam hal ini. Ya, kita melihat penderitaan siapapun, kita pasti akan sedih. Apalagi ini keluarga Rasulullah. Jadi beliau bersumpah demi Allah bahwa beliau melihat sendiri bagaimana orang-orang Kristen ikut menangis, berduka, bersedih ketika mengenang peristiwa Karbala. Lalu bagaimana dengan kita? Ini semacam pesan ya untuk kaum muslimin terutama di seluruh dunia. Adalah kalian paling tidak merasakan kesedihan lah, paling tidak. Bukan malah mengolok-olok misalnya. Kemudian malah menyalah-nyalahkan. Lalu kemudian malah membuat tandingan acara. Ya, acara sebagai untuk pesta pora. Ya, ini tentu memang perlu waktu untuk menjelaskan hal semacam ini. Tapi mudah-mudahan ini semua akan jadi pelajaran bagi kita semua. Karena kita tidak ada yang kita inginkan kecuali mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أنا سيد بهذا الكلام كلام طويل حول الإمام الحسين، وهذا بعض مما جرى على الإمام الحسين، لكن أنا حريص حتى أفتح للأخوة المجال ويأخذون راحتهم، وما عندهم من أسئلة من استفسارات أرجوهم رجاء لا يخجلوا، فليقولوا كل شيء عندهم، فأنا في خدمتهم إن شاء الله، وفيك البركة أنت الحاضر إن شاء الله، ونحن في خدمتهم سنجيبهم عن كل تساؤل إن شاء الله موجود في داخلهم بإذنه تعالى. Ya, beliau merasa cukup apa yang beliau sampaikan dan mohon maaf mungkin sudah mengambil waktu ya. Namun seandainya ada yang mau disampaikan, apakah pertanyaan atau mungkin ulasan dari bapak-bapak saudara sekalian, beliau akan dengan senang hati ya, untuk mendengarkannya. Artinya kita santai-santai, mudah-mudahan ini pertemuan yang akan membawa hasil yang baik, mudah-mudahan ya, menambah persaudaraan di antara kita, membawa keberkahan di antara kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi mungkin ada yang kalau nggak ada nggak apa-apa, kita bisa. نعم أي إنسان ما يدور في بالهم لا يخجلوا من أي سؤال. Jadi tidak perlu malu-malu untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar. نعم لا يقولون أنه الشيخ يعني كونه من العراق، السيد من الشيعة، نحن نخجل نطرح أبدا. حتى لو قالوا يا شيخ سمعنا أنكم من الكفار فنحن نستقبل كل سؤال بكل رحابة صدر أبدا، وسنجيب إن شاء الله تعالى من القرآن والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. Nah. Jadi tidak perlu segan-segan, tidak perlu malu-malu misalnya.
Bahkan ini beliau mungkin ekstrimnya ya. Seandainya ada yang bilang, wahai Syekh, saya dengar Anda termasuk orang kafir, gak apa-apa katanya. Tak boleh sampai situ. Ya. إيه حتى أرفع سيد أنا لماذا أقول هذا الكلام حتى أرفع الحرج عنهم ونحن في خدمتهم ما يدور عندهم فليسألوا إن شاء الله. Ya, ya. Jadi mungkin ada yang terlintas, apapun yang terlintas silakan, nggak ada masalah ya. Karena kita membuka pintu untuk membahas masalah ini.